Bu, bu, halo. Coba ingat sejarah jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kita pernah dijajah, kita pernah ditindas, kita pernah dihinakan serendah-rendahnya, disamakan dengan anjing, kata Pak Prabowo. Ada kolam renang Manggarai, kata Pak Prabowo, beliau masuk ke sana ada tulisan verboden, verhonden, anjing dilarang masuk. Inlander. Siapa Inlander? Julukan Belanda untuk pribumi Indonesia. Julukan Belanda untuk bangsa Indonesia disebut dengan bangsa Inlander. Maka pidato presiden pertama kemarin setelah beliau dilantik diingatkan akan itu semua. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka di kepemimpinan beliau hendak mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia jaya di dunia internasional. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya sekarang belum masalah Pak, nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita generasi milenial, generasi Z, post Z, apa jadinya mereka ketika dicekoki doktrin yang sedemikian rupa? Sejarah kita diklaim, Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Cut Nyadin dihabibkan, untung nggak Mak Lampir juga dihabibkan. Saripah Mak Lampir misalnya Pak, atau Habibah Mak Lampir misalnya, semua kemudian diklaim. Nah ini harus kita luruskan. Mengapa? Di berbagai macam portal media online saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan Habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu, itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdliyin, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'alwi sebagai cucu Nabi, enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya ingin sampaikan kepada warga Nahdliyin, NU itu Pak, bayangannya negara. Mengapa NU ini bayangan negara? NU ini pilar utama negara. Kalau NU-nya miring, negara miring. Kalau NU-nya rusak, negara rusak. Kalau NU-nya hancur, negara hancur Bapak Ibu. Karena ngapa? Coba jenengan perhatikan Pak. Satu-satunya organisasi yang dari pusat sampai tingkat ranting, anak ranting hanya ada NU. Gitu begini. Bayangin Pak, dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU, anak ranting, itu baru NU-nya tuh, belum muslimat sampai anak ranting, belum patayat, belum ansor, belum banser. NU punya 7 sampai 8 juta anggota banser, belum IPNU, IPPNU. Maka dari itu Bapak Ibu, menjaga NU sama saja kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya NU yang dihantam, biyen Pak amaliyahnya yang diserang dulu, tahlilan bid'ah, berjanjian bid'ah, manakib bid'ah, yasinan bid'ah, dihantam. Begitu amaliyah NU dihantam, enggak mempan Bapak Ibu. Malah yang kemarin ngantem amaliyah NU sekarang ikut-ikutan tahlilan. Malah yang ngaramin besek malah sekarang ngambil besek Pak, paling banyak lagi ngambilnya ya. Enggak bisa dihantam. Maka orang kemudian berpikir Bapak Ibu, bagaimana menguasai NU. Ingat, menguasai NU bukan dengan cara menghantam NU, tapi menguasai NU dengan cara masuk ke dalam NU lalu mengendalikan NU. Maka muncullah doktrin warga NU lebih memuliakan habaib daripada memuliakan kiai-kiainya. Hati-hati, ini semua bagian daripada menguasai NU dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel Prima Syarmania Lampung. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-temanku berada sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan acara pengajian triwulan dan santunan anak yatim dengan tema menjaga ukhuwah Islamiyah, yang pada kesempatan kali ini yang akan diisi oleh beliau Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Bandar Lampung. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nadliyah Jati Agung, Lampung Selatan, dan sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, yang berlokasikan di Masjid Wasilatul Akhyar Wono Asri, Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan videonya sampai habis, jangan skip. Dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset, supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat Kepala Desa Bandar Agung, Pak Kades hadir Pak? Belum ya? Pak Kades takut kalau kampanye, karena musim kampanye gitu. Yang saya hormati, yang kami ta'zimi, Mbah Yai Nur Khalis, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih. Selanjutnya juga para yai, para masayikh, Mbah Yai Anwar Mustolih, Mbah Yai Ngalimun, Mbah Yai Imam Fauzi, Mbah Yai Yasin, kemudian yang berikutnya Yai Nur Ikhwan, Pak Haji Ali Imran. Semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya
yang saya hormati sahabat saya Kang Edi Bisri Mustafa. Jadi waktu nyalek 2019 kalah, padahal sudah tak tolongin waktu itu, ternyata kalah. Tapi nyalek 2024 beliau terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan satu-satunya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Nggak ada fraksinya berarti ya, gabungnya ke fraksi apa? Demokrat. Tapi nggak usah khawatir, walaupun PAN bukan Muhammadiyah Bu, Mas Edi Bisri Mustafa ini asli NU. Jadi di Lampung Timur ini PKB menang pemilu udah jelas NU, sekaligus ada nyempil PAN satu tapi juga NU, dan beliau menang telak di desa Bandar Agung. Berarti Kang Bisri jenengan yang menangin masyarakat rakyat Bandar Agung, menang telak bahkan di kampung Wono Asri ya. Makanya nggak boleh lupa sama masyarakat Wono Asri. Selanjutnya yang kami hormati juga Pak Babin Kamtibmas, Pak Enggo ya Pak Enggo niku lawane orak kanggo ya Bu ya. Jadi kalau orak kanggo nggak akan jadi Babin, karena iso di Enggo makanya jadi Babin Kamtibmas. Suwun nggih Mas. Semoga Pak Babin juga Allah berikan keberkahan dalam karirnya, Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus ranting, anak ranting. Di Bandar Agung ada anak ranting NU Pak, ini sudah keren berarti. Jadi kalau suatu daerah sudah ada anak ranting NU maupun muslimat, berarti memang NU sudah sangat mapan, karena biasanya cuma sampai ranting gitu. Jadi pengurus ranting NU desa Bandar Agung dan ranting-ranting NU se-Bandar Agung, khususnya Wono Asri, pengurus muslimat baik ranting Bandar Agung maupun anak ranting dusun-dusun di Bandar Agung, kita halo bapak-bapak ini harus tahu banom-banom NU, termasuk juga bisa membedakan seragamnya. Karena ada kawan saya kiai Pak, ini kiai, berhubung istrinya jahit baju muslimat, suaminya ikut jahit juga dengan corak baju muslimat. Yang aneh kapelan di gawak mangkat pengajian, kata saya niki ketua muslimat cabang muslimin. Ya diketawakan orang banyak, masa bapak-bapak menjahit baju seragam muslimat, yaitu ketua muslimat cabang muslimin jadinya. Jadi jenengan Pak harus tahu seragamnya. Oh yang ini muslimat, yang agak muda Patayat, yang tadi dipakai oleh Mbak Ela Siti Nuryamah, beliau adalah kader NU sekaligus juga sekretaris umum pusat, pimpinan pusat Fatayat. Mudah-mudahan terpilih menjadi Bupati Lampung Timur, Allahumma amin. Ada kawan saya nyebut apa bedanya muslimat dengan Fatayat. Kata kawan saya, kalau Fatayat isi tasnya minyak wangi, tapi kalau muslimat isi tasnya minyak kayu putih. Iya juga ya, ngapura nggih Bu, istri saya makanya belum masuk muslimat, istri saya masuknya Fatayat. Istri saya itu di LKP 3A, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LKP 3A, di sana di Provinsi Lampung. Selanjutnya juga yang saya hormati, di sini juga membersamai kita
Ansor Banser, kemudian Ibnu IPPNU, intinya KBNU, semua keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan tadi kita lihat yang bajunya hitam-hitam, yang bajunya hitam-hitam ini baik yang pakai PDL maupun yang kaos niku Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah ini Laskar Sabilillah itu akronim, singkatan. Kepanjangannya 9 wali Allah. Laskar 9 wali Allah adalah sayap dari organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Disingkat PWI, bukan Persatuan Wartawan. PWI itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Ketua umumnya Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi, putune Mbah Yai Abbas Abdul Jamil Buntet Cirebon. Mbah Yai Abbas Abdul Jamil adalah panglima Laskar Hizbullah yang perang melawan sekutu, yang berhasil membunuh Jenderal Mallabi, yang puncaknya terjadi tragedi 10 November. Ini hari ini tanggal berapa? 10 November, Hari Pahlawan. Itu yang mimpin perang dari Laskar Pesantren Kiai lan Santri Mbah Yai Abbas Abdul Jamil Buntet atas perintah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hashim As'ari. Nah, PWI ini kiba biar warga Nahdiyin paham. PWI ini seperti Jatmi. Jatmi niku bukan Banom NU. Sama PWI juga bukan Banom NU, tapi baik Jatmi maupun PWI tugasnya menguatkan NU. Makanya baiat PWI yang nomor 1 itu setia kepada akidah dan madhab ahli sunnah wal jamaah li Nahdlatul Ulama. Itu baiat PWI Laskar Sabilillah, setianya kepada akidah dan madhab ahlu sunnah wal jamaah li Nahdlatul Ulama. Jadi saya ingin mengklarifikasi kalau ada yang membentur-benturkan antara PWI sama NU. PWI itu anaknya NU, tapi belum resmi menjadi Banom NU. Sama kayak Jatmi. Jatmi itu lahirnya dari NU walaupun bukan Banom NU. Paham? Nah, ada Laskar Sabilillah. Yang ngisi Laskar Sabilillah ini separuhnya Banser. Itu Banser, sementara pakai baju hitam. Separuh Banser, separuhnya pendekar-pendekar. Jadi pendekar Nusantara dari berbagai macam perguruan dan padepokan pencak silat. Ada Pagar Nusa, PSHT, Kerak Sakti, kemudian Bandrong Banten, Paku Banten, TTKKDH, dari berbagai macam yayasan dan lain sebagainya, padepokan pencak silat. Kemudian yang berikutnya kula niki Bapak Ibu diamanahi sebagai pimpinan ketua pimpinan wilayah PWI Provinsi Lampung. Jadi kalimatnya bukan pengurus wilayah tapi pimpinan wilayah. Tujuannya buat apa? Karena pengurus itu hanya buat NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah NU PWNU, pengurus cabang NU PCNU. Kalau di Lampung Timur pengurus cabangnya Gusdar Kiai Haji Dardiri Ahmad, itu PC pengurus. Tapi kalau Banom NU nggak boleh menyebutnya pengurus. Semua Banom, Muslimah, Fatayat, Ansor, semuanya nggak boleh pakai istilah pengurus, pakai istilahnya pimpinan. Makanya PWI nggak pakai pengurus wilayah. PWI itu seperti Banom NU, makanya pakai istilah pimpinan wilayah. Kalau tingkat kabupaten, pimpinan daerah
Kalau tingkat kecamatan pimpinan cabang. Dan apakah benar PWI itu NU? Ya jelas. Wong saya ini kader, Pak. Saya ini bukan cuman warga Nahdliyin, kader NU. Jadi ketua LDNU provinsi 10 tahun. Alumni PDPKP NU angkatan ke-80, Wawai Karya Lampung Timur. Jadi kalau niki ikut PDPKP-nya di Lampung Timur, Pak, bukan di Bandar Lampung. Siapa kita? Kurang serampak, kurang NU. Ayo nyaut, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Ngoten, pas, bagus. Baik Bapak Ibu, tadi Yai Imam Fauzi sempat nanya, Suparman itu orang Jaseng apa orang Jawa katanya. Kata saya, aku kula niki asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak saya Komring. Komring itu kayak Lampung, Bu. Kayak Lampung yang dialek api. Walaupun dikatakan Lampung, cuman tinggalnya di Sumatera Selatan, di Ogan Komering Ulu. Jadi bapak Komring, ibu Ogan. Kok bisa nama Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Nek Paing, Paiman. Nek Legi, Legiman. Nama Suparman itu adalah nama terpopuler nomor 8 se-Indonesia. Terpopuler nopo pasaran ya, Pak? Oh, pasaran kayaknya. Nah Bapak Ibu, istri saya Malang, Batu. Makanya istri saya itu keponakan Mbah Yai Mujib, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Jadi yang Jawa itu istri saya, makanya bisa Pak Jawanya, walaupun campur-campur nggih. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu terus beranjak. Di awal hendak saya apresiasi kegiatan rutin kita ini, nyantun anak yatim. Dan ternyata masyarakat Bandar Agung nyantun anak yatimnya bukan setahun sekali, bukan pas Muharraman saja. Ini patut diapresiasi. Memang nyantun anak yatim itu jangan sekedar pas Muharram, bagus kita rutin, dan ini sudah pas triwulan. Berarti setidak-tidaknya dalam setahun 4 kali kita nyantun anak yatim, belum yang secara pribadi kita lakukan. Ana wa kafilul yatim fil jannati kamathali kada wa kada. Saya, kata Nabi, dan orang yang nyantun anak yatim nanti di surga seperti ini dan ini. Nabi memberi isyarah dengan 2 jarinya dan agak direnggangkan. Halo, halo. Yang nyantun anak yatim di surga nanti tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Saya tanya Bapak Ibu, nanti di akhirat panjenengan pengen tonggoan kalih Kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih Jupe? Tahu Jupe, Bu? Julia Perez almarhumah. Kalau bertetangga dengan Kanjeng Nabi tergaransi masuk surga, udah ada jaminan. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Ya kalau Jupe masuk surga, kita ikut ke surga. Tapi kalau Jupe masuk neraka, Jupenya enak, bisa nyanyi dia. Begitu dikejar api neraka nyanyi, is okay wae aku rapopo. Padahal udah gosong. Nah kita mau nyanyi apaan? Maka kita doakan Jupe juga masuk surga. Allahumma amin.
Punya alasan Pak kita untuk berhusnudzon Jupe masuk surga, karena Jupe kena kanker, saking parah sakitnya nggak ada obatnya, dibawa keluar negeri nggak sembuh-sembuh, badan habis, rambut rontok habis, duit habis, pulang ke tanah air nggak lama mati. Jupe mati dalam keadaan dosanya habis, dikafarat oleh sakit yang dideritanya. Jangankan sakit kayak Jupe, jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya Bu, kalau bisa jenengan niki sakit pala setiap sebulan sekali lah untuk ngapus dosa. Ya kalau ndak tahan peningnya antem sama bodrek, paramek, oskadon. Pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Jadi balik lagi, ini bentuk kepedulian sosial. Mudah-mudahan wasilah kita nyantun anak yatim, peduli anak yatim, panjenengan diberkahi hidup di dunia, rezekinya barokah, keluarganya barokah, anaknya solih dan solihah, selamat dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lagi pula ingin saya ingatkan, ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Halo Bu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Memberi lebih baik daripada meminta. Mengapa saya sampaikan ini semua? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan, wasayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman di mana tanda-tanda zaman tersebut disampaikan, katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu, zaman di mana yang nadah banyak, yang ngasih dikit, yang tangannya di bawah banyak, yang ngasih dikit, yang minta banyak, yang memberi sedikit. Banyak orang bermental miskin. Bahkan yang sangat kita sayangkan ketika orang kaya bermental miskin. Hidup sudah serba ada, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ada banyak mental miskin, rumahnya sudah gedong, sudah bagus, tapi nggak dapat BLT, nggak dapat bansos, ngamuk. Ini di sana. Kalau di sini pusatnya gaya sih boleh kayak sosialita, pagi-pagi sudah senam. Saya tadi ngelewatin Pak, banyak betul emak-emak senam, lagu kayak sosialita, pagi minggu senam, senam nang balai desa, bajunya ngetat lagi, sampai Pak Kadus nggak bisa merem ngeliatin bajunya emak-emak, mukanya glowing skincare, lipstiknya merah menyala, mana nyangkut di gigi lagi. Ngapalah emak-emak itu kalau pasang lipstik sampai nyangkut di gigi ya. Kemudian kalau kondangan bawa tasnya aja begini, cincin 5 jari penuh semua, digoyang-goyang, twing twing twing. Lagunya kayak sosialita, tapi nggak dapat bansos, ngamuk. Ini persoalan, banyak orang kaya bermental miskin. Maka saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, ayo kita berbagi, mari kita semua memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah dan bahwasanya Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh
dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Halo, diingat ya Bu, diingat ya Pak. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin tuh yang kaya-kaya, ngapa sih Pak bolak-balik umroh, bolak-balik umroh? Pak Haji Ali Imron sudah haji, nggak usah bolak-balik lagi, udah sekali-sekali umroh boleh. Coba kita berhitung, kalau umroh 30 juta, laki bini suami istri berarti 60 juta. Itu kalau dibagikan sama tetangga, subhanallah, sungguh luar biasa. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamil. Kadang-kadang kita lupa, kita berlomba-lomba mempermewah masjid, tapi kadang kita lupa bagaimana membantu sesama. Makanya Pak, nih beras lagi mahal, ini anomali loh Pak. Indonesia ini tanahnya lebar, sawahnya lebar, gemah ripah roh Cinawi, toto tentrem kertora harjo, murah sandang murah pangan, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Negara yang betul-betul ijo royo-royo, tapi harga beras di Indonesia lebih mahal daripada Singapura yang sejengkal sawah pun tidak ada. Tak ulang, harga beras nang Indonesia jauh lebih mahal daripada Singapura yang sejengkal sawah pun tidak ada. Ini anomali. Maka dari itu yuk kita bicara tentang kepedulian dengan sesama. Makanya tak usul kali Pak Presiden Prabowo Subianto, tak usul kali Pak Wakil Presiden Mas Raka Buming Raka, program makan siang gratis ganti saja menjadi program sekolah gratis. Cocok atau cocok? Karena begini, kalaupun ingin jadi makan, jangan dikirim nasi, kirim aja duitnya. Makan siang gratis nih gue Pak, per siswa 450.000 sebulan per siswa. Daripada dikirim nasi kotak, belum tentu dimakan sama anak kita Pak, mending mentahannya dikirim sama emak-emaknya. Cocok atau cocok? Punya anak sekolah 4 Bu, 450 kali 4 1.800.000 cair ibu-ibu. Karena kalau direalisasikan dalam bentuk program makan siang gratis, yang sugih pemenang tender, gitu bang, yang sugih tukang catering. Ini masalahnya, disunatnya kebanyakan. Ini rahasia di Indonesia ini. Makanya banyak orang pintar tapi keblinger. Tak tanya, yang korupsi itu orang goblok atau orang pintar? Orang pintar. Ingat Kang Bisri, jangan korupsi. Mumpung saya bisa nyeramain kawan dewek. Ini adik kelas saya Bu, nang IAIN Raden Intan. Makanya nggak apa-apa tak marahin. Yang pintar-pintar, yang ngabisin uang rakyat, orang goblok atau orang pintar? Orang pintar. Yang ngabisin bekakas negara ini, orang goblok nopo orang pintar? Orang pintar. Karena orang goblok paling banter maling kotak amal masjid. Gitu bang, itu goblok namanya, goblok. Orang goblok tapi nggak bener. Nek orang goblok nggak bener campur apes, pas maling kotak amal ketangkap warga, itu apes namanya. Tapi yang ngabisin uang negara orang pintar Pak. Makanya kalau kata Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK, kekayaan negara kita ini dari sektor tambang saja, kalau tidak dikorupsi, per kepala dapat 20 juta sebulan. Kalau nggak dikorupsi, saking kayanya Indonesia.
kalau nggak dikorupsi. Woi, banyak yang nggak percaya. Ketika orang nggak percaya, geger. Korupsi timah sampai 170 triliun baru timah, belum batu bara, belum emas, belum minyak bumi. Mengapa kita susah sejahtera? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang berkuasa nggak peduli sama rakyat, yang dipikir cuman bagi-bagi kekuasaan, yang dipikir cuman memperkaya diri, sedangkan rakyat nggak peduli dengan sesama. Ayo kita semua berbagi, kita membantu sesama. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Jangan lupa, masjid boleh megah, tapi tetangga tidak boleh ada yang kelaparan. Cocok atau cocok? Masjid boleh megah, tapi jangan lupa memakmurkan masjid. Karena kalau kata Mbah Yai Imam Fauzi, masjid sebagus ini Pak, yang jamaah cuma 5 orang katanya. Masya Allah. Jangan-jangan pas subuhan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok, nggak ada kawannya. Makanya ada guyonan, ini guyonan ge. Ada Mbah Slamet, enten Mbah Slamet, enten ge. Mbah Slamet muadzin kampung, adzan jam 11 malam. Oh, tonggo masjid ribut wes edan Mbah Slamet, masak jam 11 malam adzan. Orang datang semua ke masjid, Mbah Slamet diteriakin, "Wah! Sampean wes edan yo. Ini kan jam 11 malam napa sampean adzan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, "Mau pas isaan sudah tak adzani. Sampean nggak ada yang ngumpul. Ini jam 11 malam diadzani kok bodoh ngumpul. Niki sing edan sampean napa kula?" Pinter Mbah Slamet. Makanya Mbah Yai Imam Fauzi kalau masjid sepi coba jajal adzan jam 1 malam. Paling Pak RT bawa pentungan. Pas mau dipentung Mbah Yai Imam Fauzi. Kadang-kadang parahnya lagi wayahe subuhan Pak, nggak ada yang datang. Akhirnya makmum dorong-dorongan. Terpaksa Mbah Slamet yang imam. Kata Mbah Slamet, "Aku nggak apal kunut, udah Mbah nggak kunutan nggak apa-apa." Oke, kata Mbah Slamet. Karena Mbah Slamet paling tuwek soalnya. Masuk mihrab pengimaman, bacaan rakaat pertama lancar, Al-Fatihah kulhu. Begitu rakaat kedua bar Fatihah Mbah Slamet meneng. Nggak membaca suratan, nggak ruku juga, sama makmum di kode. Mbah Slamet sek meneng Bu, aham. Tambah rame yang aham. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, "Boleh baca kulhu lagi enggak?" "Boleh Mbah," kata makmum. Niki imame geblek, makmume tambah geblek. Ayo masjid bagus, masjid megah, mari kita makmurkan. Bahkan begini Bapak Ibu, saya masa tujuannya masjid mah nggak usah dipagar biar nggak malas ke masjid. Uang nggak dipagar saja orang malas ke masjid Pak, apalagi dipagar. Udah dipagar digembok, alasan tambah malas ke masjid. Yang paling penting bukan pagernya, yang penting memakmurkan masjid. Nggih Bang nggih. Insyaallah kita semua memakmurkan masjid. Baik Bapak Ibu, tak minum dulu ya. Niki rodok batuk niki, masih dalam pemulihan batu angin deh. Kalau orang Sumatera nyebutnya batu kanji namanya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Betapa mengejutkan dan memukaunya
pidato Presiden Prabowo Subianto. Beliau pidato pertama setelah dilantik menjadi presiden mengingatkan tentang perjuangan pahlawan kita dan penderitaan bangsa Indonesia yang ditindas. Dan beliau mengutip dulu di zaman Belanda, di zaman VOC, di mana-mana ditulis verboden, voorhonden en inlander. Itu bahasa Belanda. Saya bahasa Belanda bisanya cuman itu aja, Pak. Verboden, voorhonden en inlander. Apa artinya? Bangsa, pribumi dan anjing dilarang masuk. Bu, halo. Coba ingat sejarah jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kita pernah dijajah, kita pernah ditindas, kita pernah dihinakan serendah-rendahnya, disamakan dengan anjing, kata Pak Prabowo. Ada kolam renang Manggarai, kata Pak Prabowo, beliau masuk ke sana ada tulisan verboden, voorhonden, anjing dilarang masuk. En inlander. Siapa inlander? Julukan Belanda untuk pribumi Indonesia. Julukan Belanda untuk bangsa Indonesia disebut dengan bangsa inlander. Maka pidato presiden pertama kemarin setelah beliau dilantik diingatkan akan itu semua. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka di kepemimpinan beliau hendak mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia jaya di dunia internasional. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 10 November 1945 didahului Pak Presiden Soekarno meminta kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berfatwa tentang wajibnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tanggal 21-22 Oktober tahun 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang kewajiban bangsa Indonesia untuk berjihad bersama negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari itu 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Maka kemudian pasukan pesantren Kiai dan Santri dipimpin oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Cirebon atas perintah Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berperang melawan Belanda. Tak ulangi, untuk perang melawan sekutu. Maka tanggal 30 Oktober 1945 puncak peperangan tersebut terbunuhnya Jenderal Malabi. Geger dunia internasional. Gimana nggak geger Pak? Jenderal yang mati atas perlawanan bangsa Indonesia, poro kiai dan poro santri. Maka karena Jenderal Malabi tewas, ngamuk Inggris, kirim pesawat tempur, kirim pasukan. Maka puncaknya tanggal 10 November 20.000 lebih kiai dan santri. Itu nggak enak aja nyebutnya kiai dan santri Pak, dalam kamus sejarah nyebutnya rakyat Indonesia, tapi itu rata-rata kiai dan santri. 20.000 lebih gugur perang melawan sekutu. Maka saking banyaknya korban yang gugur, saking banyaknya yang berkorban nyawa, ditetapkanlah hari itu dengan Hari Pahlawan. Saking banyaknya dalam sejarah perang bangsa Indonesia melawan penjajah, itu adalah korban terbanyak dalam sepanjang sejarah perlawanan kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita doakan
Semoga para pahlawan tersebut ditetapkan Allah mati syahid semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Maka halo Bu, ngaji sejarah nggak apa-apa ya, ya sekali-kali nggih, sekali-kali ngaji sejarah begini. Jas merah kata Pak Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena mengapa Bapak Ibu, ketika orang tua kita berdarah-darah mengorbankan nyawa mereka demi anak cucunya, demi kita semua, tiba-tiba ada yang mengklaim sejarah kita, Pak. Apa kata mereka? Indonesia nggak bisa merdeka kalau nggak habaib. Ini nyakit loh Bapak Ibu. Yang ngomong bukan orang ecek-ecek lagi, yang ngomong penceramah-penceramah terkenal. Di mimbar ini harus saya ingatkan, gak boleh itu dibiarkan. Indonesia nggak bisa merdeka kalau nggak habaib. Enak aja cangkem mau ngomong. Ini harus diluruskan Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan. Ini kalau dibiarkan Pak, sekarang belum masalah, nanti kalau jenengan wafat, nah saya tanya dulu, melihat rai-rai jenengan ini kira-kira hidupnya berapa tahun lagi sih? Iya, syukur-syukur 10 tahun lagi hidupnya nih Bu. Ya karena begini Pak, usia umat Nabi itu kan 60 sampai 70 mati. Ada yang sudah 60 ke atas, nggak lama lagi mati tuh. Ya sekarang belum masalah Pak, nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita generasi milenial, generasi Z, post Z, apa jadinya mereka ketika dicekoki doktrin yang sedemikian rupa? Sejarah kita diklaim, Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Cut Nyadin dihabibkan, untung nggak Mak Lampir juga dihabibkan, Saripah Mak Lampir misalnya Pak, atau Habibah Mak Lampir misalnya, semua kemudian diklaim. Nah ini harus kita luruskan. Mengapa saya harus luruskan? Ingat Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu yang memimpin perang Jawa. Perang Jawa adalah perang yang sangat dahsyat sekali, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Mengapa perlawanan Diponegoro berhasil dihentikan? Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya Habib Ibrahim Ba'abud. Dialah yang membujuk Pangeran Diponegoro untuk turun gunung, untuk berhalal bihalal Idul Fitri bersama pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal VOC di Magelang. Pura-puranya halal bihalal, Pangeran Diponegoro percaya karena yang ngomong Ibrahim Ba'abud. Mengapa percaya? Ibrahim Ba'abud ngaku putune Kanjeng Nabi, nggak mungkin mengkhianati umatnya Kanjeng Nabi. Begitu turun gunung langsung dikepung, diborgol oleh Belanda. Pengkhianat Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya geger Cirebon 1888. Siapa pengkhianatnya? Habib Usman bin Yahya. Nggak tanggung-tanggung Pak, nulis kitab langsung menyatakan dalam kitabnya, perlawanan rakyat pribumi melawan Belanda VOC itu gurur, perbuatan tipu daya yang sia-sia. Itu alasan Belanda VOC untuk membantai bangsa Indonesia. Habib Abdurrahman Az-Zahir bekerja sama dengan Senekor Gronye dan VOC menghancurkan Kesultanan Aceh. Kita dikhianati oleh orang-orang yang ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi. Ini jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, jangan menyakiti perasaan pahlawan kita, nenek moyang kita semua. Nah ini harus diluruskan G. Begini Bapak Ibu, mereka mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari telah mengatakan Habib itu keturunan Nabi, telah mengisbat habaib merupakan keturunan Nabi. Ini karena kita ini 100% NU. Yang enggak NU paling Pak Babin Kamtipmas, karena polisi harus netral. Cuman hatinya NU juga tepak enggu itu. Namanya enggu bukan orang kanggu ya. NU juga karena kita 100% NU. Di berbagai macam portal media
Media online saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu, itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdliyin, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'alwi sebagai cucu Nabi, enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang benar, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926, 6 tahun kemudian, tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai, jumlahnya 25, berkumpul di Surabaya, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang, tak ulang, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah hanya keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Itu dituangkan dalam sebuah catatan petisi, Pak, diajukan kepada pemerintah POC waktu itu karena Indonesia belum merdeka. Apa sebab? Karena Rabitatul Alawiyah, Rabithah Alawiyah minta kepada Belanda agar Habib-habib di Indonesia ini ditetapkan gelarnya Sayyid semua sebagai keturunan Nabi. Mintanya ke Belanda. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terima. Maka berkumpul para ulama, diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh ada yang mengandung lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah kecuali keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. Maka Belanda, POC waktu itu Pak, Hindia Belanda enggak jadi mengizinkan penggunaan gelar Sayyid. Nah, karena tidak diizinkan, maka Rabithah Alawiyah kemudian menggunakan gelar Habib. Karena pakai Sayyid enggak boleh, pakai Syarif enggak boleh, maka mereka menggunakan gelar Habib. Sejak saat itu mereka menggunakan gelar Habib. Dilarangnya bukan cuma di Indonesia. Syarif Husain bin Ali, mantan Sultan Hijaz. Mengapa saya katakan mantan Sultan Hijaz? Karena pas revolusi Wahabi beliau kalah Bapak Ibu oleh keturunan Bani Su'ud. Syarif Husain Mekah itu adalah keturunan Nabi. Syarif Husain bin Ali Mekah memenjarakan semua orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal nggak punya bukti, dan memenjarakan Ba'alwi yang mencantumkan gelar Sayyid dan Syarif di depan namanya. Di Mekah nggak boleh pakai Sayyid, nggak boleh pakai Syarif. Di Yordan nggak boleh, di Mesir nggak boleh, di Irak nggak boleh, di Yaman nggak boleh pakai Sayyid dan Syarif. Di Indonesia nggak boleh juga pakai Sayyid dan Syarif. Barulah mereka kemudian menggunakan gelar Habib. Inilah sejarahnya. Maka ada istilah habaib. Halo, halo. Nah, perjuangan Wali Songo Indonesia ini Pak ditugasi. Ini gerakan, tak ulang, perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah gerakan Nahdliyin akar rumput yang ditugasi untuk mencerahkan umat. Enggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, enggak boleh. Haram hukumnya ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa minta jariah Pak Yai, nanti tanggung ya. Masih setengah 12. Halo, nggak apa-apa ya Bu materinya ya, agak serius nggih sekali-kali. Mengapa nggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi? Tak kasih tahu sebabnya. Ini tahun berapa? Tahun 1446 Hijriah. Kalau dihitung dari kelahiran Kanjeng Nabi 53 tahun sebelum hijrah, maka sekarang ini sudah tahun 1499 Hijriah.
tahun depan Bapak Ibu umat Islam umurnya 1500 tahun. Ada yang mensinyalir, saya nggak mau nyebut meramalkan ya Pak, kemungkinan besar Imam Mahdi akan segera muncul. Siapa itu Imam Mahdi? Tapi ingat Bu, jangan takut kiamat ya. Kiamat itu takdir. Saya ini Pak Yai nggak berani memastikan kejadian yang akan terjadi itu kapan, karena kita tidak boleh memastikan kiamat itu di waktunya. Kayak kemarin kan ada yang mengatakan kiamat itu terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 jam 9. Buktinya masih 2024 nggak kiamat tuh. Jadi kiamat ini hanya urusan Gusti Allah. Tapi ada yang mengatakan melihat huru hara akhir zaman ini kemungkinan Imam Mahdi akan turun. Bukan turun, Imam Mahdi akan lahir. Kalau turun itu Nabi Isa. Jadi begini Bapak Ibu, Imam Mahdi niku min itsrati. Imam Mahdi itu kata Nabi anak keturunanku. Min waladi Fatimah, keturunannya Fatimah. Jadi al-Mahdiyu minna ahlal bait kata Nabi. Imam Mahdi itu dari kami, darah kami kata Nabi. Darahnya Nabi ahlal bait, yakni ahlul baitnya Nabi. Maka para ulama kemudian menegaskan agar tidak ada Imam Mahdi palsu, agar tidak ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, maka siapapun dilarang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Apalagi berani mengatakan begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Enggak boleh, haram hukumnya. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, kata Imam Malik, hukumannya ada 3. Halo, rungokno. Siapa saja yang berani ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, siapa saja yang berani mengaku-ngaku Sayyid atau Syarif, hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'an, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan, kampleng, dikampleng sakit-sakitnya. Tapi jangan praktekin Pak, melanggar hukum kita. Ini ada Pak Babin ditangkap, namanya main hakim sendiri. Yang namanya hukum itu Bapak Ibu bukan umat yang menegakkan, pemerintah. Pemerintah punya alat penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu pun kalau belum diponis praduga tak bersalah. Kita negara hukum, nggak boleh main hakim sendiri. Tak ambil contoh, begal ketangkep di Wono Asri. Sakjane Pak, kalau kita gebukin dewek sampai mati, kitanya dosa, menghilangkan nyawa orang, walaupun itu begal motor. Itu main hakim sendiri sakjane. Ya cuma karena masanya ribuan, polisi bingung kalau ditangkap penjara nggak muat. Cuman sebagai wawasan kita harus tahu ndak boleh main hakim sendiri. Jadi balik lagi yang pertama, yudrabu dorban waji'ah, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras. Yang kedua, wa yusyahar bihi, viralkan. Ini bukan gibah. Ini ingin saya ingatkan, yang nyangka kalau bab nasab ini gibah, yang membongkar habaib bukan cucu Nabi dia katakan gibah, yang membongkar Ba'alwi bukan ahlul bait, Ba'alwi bukan keturunan Nabi dia katakan gibah. Ingin saya sampaikan, ini bukan gibah. Ulama mewajibkan wa yusyahar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi, viralkan, sebarkan, upload nang YouTube, nang TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, semua media massa, media elektronik, bahkan
televisi-televisi mestinya menyiarkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dalam waktu yang lama sampai dia benar-benar bertaubat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau poin yang pertama itu rentan main hakim sendiri karena hukum cambuk nggak diterapkan di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, yang kedua, kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, satu, penjarakan. Yang kedua, viralkan, sebarkan kemana-mana agar masyarakat tidak terjebak kepada penipuan mereka. Ini penting untuk diketahui. Nah, lantas kemudian apa hukumnya ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi? Ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi itu hukumnya haram Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya padahal itu bukan bapaknya, maka dia benar-benar telah melakukan kekafiran. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang mengaku-ngaku dia keturunan suatu kaum padahal dia bukan dari kaum tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane mereka mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Ini penting untuk kita garis bawahi. Kalau orang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi padahal bukan, dia disuruh mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Nah, hari ini Bapak Ibu, habaib nang Indonesia Pak sudah terbukti, satu, berdasarkan kitab nasab mereka bukan keturunan Nabi. Sudah terputus 550 tahun lamanya. Halo, tak buat umpama begini ya biar paham. Tahun 345 Hijriah, Imam Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Tiba-tiba tahun 895 Hijriah terbit kakak baru. Imam Ahmad punya anak 4, Muhammad, Ali, Husain, Ubaid. Yang nomor 4 Ubaid. Setelah 550 tahun, perumpamaan begini, 2024 ada keterangan Pak Soekarno punya anak Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Sukmawati, Guntur Gurus Soekarno Putra. 2024 tiba-tiba pada tahun 2600, kita mau udah mati semua yang jelas, pada tahun 2600 nanti setelah 5 abad lebih, anak Pak Karno nambah 1 sing bontot, namanya Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya nggak Pak? Ya nggak bisa. Ini persis perumpamaan sedemikian rupa. Kitab nasab. Yang kedua, berdasarkan tes DNA, mereka itu DNA-nya haplogrupnya G, maka 100% bukan keturunan Nabi, tapi bangsa Yahudi Kaukasia, Yahudi Hazar yang sudah masuk Islam. Dan yang ketiga, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari tahun 1933, saya ulangi, tahun 1932 menolak Robitoh Alawiyah mencantumkan nama Said dan Sarif di depan nama mereka. Berarti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari telah menolak pengakuan mereka sebagai cucu Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir sekarang kita masuk ke ukhuwah. Ini bagian ukhuwah, bukan ukhuwah Bapak Ibu. Saya ingin masuk sesuai dengan tema panitia. Dikit lagi ya. Ukhuwahnya harus dibahas. Kalau nggak dibahas kata panitia payah, Pak Yainya nggak bahas ukhuwah. Ukhuwah itu Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Ini yang terkenal di NU. Ukhuwah itu kita bisa mengatakan ukhuwah kalau kita setara. Nggak bisa kita berukhuwah dengan Habib Pak.
Kalau Habib merasa kastanya di atas kita, cobalah sekarang kita duduk di atas satu ambal bareng Habib aja nggak boleh. Karena ngapa? Karena mereka lebih tinggi dari kita. Sampai-sampai menikahi Syarifah aja nggak boleh, haram hukumnya Bapak Ibu. Berarti di dalam Islam ini sudah ada kasta nomor satu. Islam sudah berubah menjadi agama kasta. Maka Nabi mengingatkan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab, tidak ada kelebihan orang non Arab dengan orang Arab. Wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah dengan yang kulit hitam, tidak ada kelebihan orang yang kulit hitam dengan kulit merah, yang kulit kuning dengan kulit putih, yang coklat dengan yang putih, illa bitaqwa, kecuali cuman ketakwaan kepada Allah. Itulah ukhuwah. Kita bisa bersaudara, kita bisa berukhuwah ketika kita semua setara. Yang membedakan kita bukan nasab, yang membedakan kita bukan kasta, yang membedakan kita adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Halo, cuman begini, Bu, takwa itu goib, at-taqwa hahuna. Takwa itu nangkene Bu, ten meriki. Bener bahasa Jawanya ya, nangkene ten meriki. Yang tahu Gur Gusti Allah. Nggak ada begini. Cuman ada yang kelihatan Bu, sing ketoen apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau mau lihat orang baik, sempurna imannya, lihat akhlaknya. Karena itu yang kelihatan. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Khusus bapak-bapak, lihatlah yang paling baik akhlaknya sama istrinya. Bu, bapak-bapak baik enggak? Baik Bu, hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suaminya, padahal pengen ngomong jahat. Jangan diomong Bu, nanti dikampleng lagi. Ntar tak minum dulu. Karena bengak-bengok jadi batu ya Bu. Ukurannya akhlak, lihat zohirnya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah kita? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan kepada warga Nahdliyin, NU itu Pak, bayangannya negara. Mengapa NU ini bayangan negara? NU ini pilar utama negara. Kalau NU-nya miring, negara miring. Kalau NU-nya rusak, negara rusak. Kalau NU-nya hancur, negara hancur Bapak Ibu. Karena ngapa? Coba jenengan perhatikan, satu-satunya organisasi yang dari pusat sampai tingkat ranting, anak ranting, hanya ada NU. Gitu begini. Bayangin Pak, dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU, anak ranting. Itu baru NU-nya tuh. Belum muslimat sampai anak ranting. Belum Patayat, belum Ansor, belum Banser. NU punya 7 sampai 8 juta anggota Banser. Belum IPNU, IPPNU. Maka dari itu Bapak Ibu, menjaga NU sama saja kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya NU yang dihantam. Biyen Pak Amaliyahnya yang diserang dulu, tahlilan bid'ah, berjanjian bid'ah, manakib bid'ah, yasinan bid'ah, dihantam. Begitu Amaliyah NU dihantam, enggak mempan Bapak Ibu. Malah yang kemarin ngantem Amaliyah NU sekarang ikut-ikutan tahlilan. Malah yang ngaramin besek malah sekarang ngambil besek Pak, paling banyak lagi ngambilnya ya. Enggak bisa dihantam. Maka orang kemudian berpikir Bapak Ibu,
bagaimana menguasai NU. Ingat, menguasai NU bukan dengan cara menghantam NU, tapi menguasai NU dengan cara masuk ke dalam NU lalu mengendalikan NU. Maka muncullah doktrin warga NU lebih memuliakan habaib daripada memuliakan kiai-kiainya. Hati-hati, ini semua bagian daripada menguasai NU dari dalam. Maka demi ukhuwah watoniyah, jaga NU, jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Dan yang terakhir, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita antara sesama umat manusia. Halo, kita ini Pak bersaudara, bukan cuman karena kita satu agama. Coba di mana-mana orang Nahdiyin ada, selalu berdampingan dengan orang-orang non muslim, gitu bang. Oke, kita nggak seagama dengan yang non muslim, tapi kita sama-sama umat manusia, gitu bang. Maka apa ada yang aneh di Israel yang jajah Palestina itu? Di Israel itu ada masjid, kemudian gereja, sama rumah ibadah Yahudi satu tempat Bapak Ibu. Dan mereka ini DNA-nya J1 semua, karena keturunan Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini secara darah saudara Pak, satu keluarga, J1 semua, tapi agamanya beda. Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, agamanya beda, tapi satu tempat. Mereka nggak perang. Itu yang namanya ukhuwah basyariyah. Dan mereka sama-sama menolak penjajahan Israel, baik Yahudi, yang Nasrani maupun yang Islam, sama-sama mengecam Israel. Makanya harus dibedakan Bapak Ibu. Nah, ini ukhuwah basyariyah. Nah, kalau warga Nahdiyin ini nggak usah diajarin lagi tentang toleransi. Kalau di lingkungan saya sana Bu, kalau wayahi Idul Fitri itu yang tukang parkir jaga rumah-rumah, semua orang Islam keluar, nggak boleh jaga, nggak usah nungguin rumah, aman. Yang jagain pecalang Bali Pak, pecalang. Jadi tukang parkir jaga di gang-gang di Labuan Dalam itu orang Bali semua Pak. Orang Islamnya nggak usah takut meninggalkan rumah. Wah, mangkato Idul Fitri semua. Itu toleransi, kebersamaan, ukhuwah basyariyah. Nah, gimana cara orang Islam ngebales terhadap orang Balinya, orang Hindunya? Begitu umat Hindu sedang nyepi, orang Islam di sana yang sudah terjadwal nikahin anak, udah mesen organ tunggal Pak, batalkan. Menghormati umat Hindu sedang nyepi, itu keren Bapak Ibu. Itu ukhuwah basyariyah. Makanya Kang Banser jaga gereja. Ada yang ngomong sama saya, Ustadz, apakah Banser jaga gereja itu toleransi? Apa saya sampaikan? Kang Banser jaga gereja bukan toleransi. Toleransi itu orang Islam Jumatan, biar orang Kristen mingguan, masing-masing, itu toleransi namanya. Tapi Kang Banser jaga gereja ketika Natalan, itulah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mayoritas menjaga yang minoritas, yang mayoritas memberi rasa aman kepada yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Ini ajaran Islam ukhuwah basyariyah. Ketiban di Nusa Tenggara Timur, NTT, saya pernah ceramah ke sana Pak. Saya ceramah ke NTT, 70% pesertanya orang Katolik, orang Kristen. Dengerin ceramah saya. Orang Islamnya cuma 30%. Ketiban saya ceramah di sana, kalau orang Islam lagi Idul Fitrian, pemuda-pemuda gereja jaga lapangan, jaga masjid orang Islam yang sedang Idul Fitri. Itu yang namanya kebersamaan, tanpa mencampur adukan agama, tapi kita bisa saling menghormati satu sama lainnya, ukhuwah basyariyah. Baik, sekarang kita minta infak jariyah dulu. Monggo dibuka dulu tas-tasnya Bu. Kalau bisa uang yang merah je,
yang merah, yang hijau, yang biru-biru. Yang lupa bawa duit nggak usah minjem kawannya, takut lupa mulangin. Yang lupa bawa duit bisa melepas cincin, ndak apa-apa. Cincin apa anting-anting sebelah gitu. Ini saya khawatir cuman tarupnya belum dibayar, Pak. Malu kita kalau bar ngaji kok malah utang. Baik, silakan Bapak Ibu panitia, monggo siap-siap. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, amalan salihah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan maqbulah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan maqbulah. Moga dilanjut. Saya di akhir Bapak Ibu hendak menjelaskan sedikit tentang Yalal Waton agar kita semakin semangat. Monggo, yang kotaknya belum selesai lanjut ya. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubul waton minal iman. Ya ahlal waton. Kita kan nyebutnya Yalal Waton nggih, karena pelafalan lagu. Ya ahlal waton, wahai bangsa Indonesia. Ahlal waton niku penduduk negeri. Wahai penduduk negeri, wahai bangsa Indonesia, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Niku dawuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Yalal waton, Yalal waton, Yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton, wala takun minal hirman. Jangan sekali-kali Anda malas, jangan malas, bangkit berani. Inhadu ahlal waton, bangkitlah wahai bangsaku, bangkitlah wahai penduduk negeri. Hayo kita bangkit dengan Nahdlatul Ulama, kita angkat harkat dan martabat bangsa kita agar Indonesia berjaya di dunia internasional. Indonesia biladi anta unwanu fakhoma, kullu mayyatika yauman tomi hayyal imama. Indonesia biladi, engkau adalah panji martabat. Siapapun yang datang untuk mengancammu akan hancur di bawah duri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan dulu.
Nah itu cara di NU nggih Pak. Nanti jangan apa kalau ngaku NU harus berani begini nggih, harus berani begini. Wong Pak Babin saja begini Bapak Ibu, masa sing NU nggak berani begini. Terus kan ditutup sama salawat badar, salatullah salamullah. Nah itu kalau ibu-ibu begini-begini Pak, asli nih kata Mbah Wahab begini nih. Bapak-bapak jangan begini-begini, nanti namanya berubah jadi Suparmi, nggak Suparman lagi Pak. Ya bapak-bapak begini-begini. Nah kita salawat badar ya, salawat badar lalu saya tutup nanti. Salatullah salamullah, gini semua bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, demikian Bapak Ibu, kalau ada yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan. Adapun tadi terkait dengan bab habaib Pak, pasti ada perbedaan pendapat, tapi kita tidak boleh berhenti Bapak Ibu demi menyelamatkan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain sih ngopen-ngopenin nasab orang, jawabnya begini, kita nggak ngurusin nasab orang, tapi kita menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang boleh mengaku anak putune Kanjeng Nabi kalau dia bukan anak putune Kanjeng Nabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Demikianlah di video kali ini, semoga apa yang disampaikan beliau ilmunya bisa bermanfaat dan menambah wawasan-wawasan penting bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus yakni Prima Syahr Mania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua, tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.